Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini berbicara tentang seputar pasar saham. Dan hari ini saya akan membahas satu berita, yaitu BI menurunkan suku bunganya. Nah, sebenarnya apa yang diuntungkan dari penurunkan suku bunga ini? Biasanya adalah sektor properti. Kenapa? Artinya apabila customer ingin mengkredit rumah, bunga KPR-nya itu jadi lebih murah. Artinya customer mungkin mengeluarkan uangnya untuk membeli rumah. Dan kita akan bahas beberapa saham-saham di sektor properti yang menurut saya menarik. Dan langsung aja kita ke layar monitor, guys. Oke, pertama-tama saya ke saham SMRA Summarecon ya. Ini volumenya kemarinnya sangat besar sekali pada tanggal 19 Februari kemarin pas hari Jumat. Dan ini kebetulan SMRA lagi kebentur resistennya. Kalian bisa lihat di sini terkonfirmasi sekali, di sini juga terkonfirmasi sekali. Jadi sebenarnya ini adalah PR untuk SMRA, yaitu membreak resistennya ini dan sudah dinanti oleh resisten berikutnya di daerah sekitar 950-an. Kalian bisa terkonfirmasi di daerah sini, 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 dan sini ya. Jadi ini adalah PR SMRA. Kalau bisa break lagi dengan volume yang besar, maka kita bisa lihat ini potensi untuk SMRA itu ada di atas sini. Nah, cuman kalau kita bisa ngelihat detail lagi, ini ada kemungkinan akan turun terlebih dahulu. Kenapa? Satu, menurut saya ini dia tidak punya pattern ya. Kalau ada pattern lebih seru lagi. Kenapa? Kalau kita lihat analisa sedikit aja ya. Nah, mungkin ini bisa jadi left shoulder. Ini bisa jadi right shoulder dan kalau kebutuhan ini sih kan lagi cenderung mau turun ya. Kalau dia bisa turun dan dia bikin right shoulder ya, maka potensi naiknya nanti akan lebih kencang menurut saya. Ya, apabila ini bisa terjadi, kita bisa lihat, dan kita copy ke atas, ya, maka SMRA itu mungkin bisa ke daerah sekitar 1100-an, ya, targetnya. Kalau dia bisa bikin right shoulder-nya. Kalau enggak, ya mungkin, ya, kalau kemungkinan tidak berhasil bikin turun dulu, dan dia bisa break di sini, ya mungkin dia bakal naik lagi atau turun lagi di sini. Ini adalah nanti akan menjadi garis supportnya atau ini supportnya ya. Jadi sekarang apakah untuk waktu untuk beli? Menurut saya kalau mau beli pun dengan persentase yang kecil ya, persentase yang kecil. Karena mungkin aja dia turun lagi. Saya lebih suka seperti itu. Jadi saya tidak akan langsung HK ya. HK mungkin dengan porsi yang sangat kecil dulu. Berikutnya adalah CTRA. Oke, CTRA ini adalah chart daripada daily-nya, dan saya akan ke hourly-nya ya. Nah, apabila kalian pernah belajar tentang tren, ya ini adalah sebuah tren uptrend. Ya kebetulan ini saya di chart hourly dan saya akan menggambarkan seperti ini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah higher low, ini adalah higher high, ini adalah higher low, ini adalah higher high, ini adalah higher low, ini adalah higher high, ini adalah higher low, dan sedang membuat higher high. Belum ada higher high-nya ya, ini belum ada higher high-nya ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah sebuah uptrend ya, sedang dibentuk oleh CTRA, dan kita bisa lihat ini volumenya juga cukup besar, cukup menarik, dan kita bisa lihat CTRA ini sudah berada di garis MA 200-nya di chart hour-nya ya, chart 1 jamnya. Jadi cukup menarik. Nah, kita lihat kalau misalkan di chart daily-nya. Nah, cukup menarik juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya. Ini CTRA ini punya sebuah trend line ya, trend line yang sangat panjang sekali. Nah, kalian bisa lihat nih, dari sini, nih tanggal 2016 sampai kita bisa lihat nih, saya gabungkan ke 2019. Nah, ini di sini, kepentok nih. Ya, waktu itu sempat mau break. Ya, belum berhasil. Kita bisa lihat nih, pada sekitar tanggal
19 Januari 2021 tidak berhasil break ya, tidak berhasil break, akhirnya mantul turun ya, akhirnya sekarang break. Dan breaknya menurut saya volumenya cukup cantik ya, volumenya cukup cantik ya. Ini di atas daripada rata-rata. Kalau saya mau naikkan sedikit, saya tampilkan dia punya rata-ratanya, kalian bisa lihat nih. Ini hampir 2 kali lipat daripada volume rata-ratanya biasanya untuk membreak resisten trendline-nya. Apakah pasti akan langsung naik? Ya, ini kebetulan di sini adalah sebuah eh, resisten juga, jadi dia terpentok di sini. Nah, timing yang beli di mana? Menurut saya di sini adalah timing yang cukup cantik untuk dibeli. Ya, di sini adalah support pertama yaitu daerah 1125-an yang menurut saya juga cukup cantik, dan apabila bisa beli di sini ya sekitar 1100, saya nggak tahu, nggak yakin dapat sih. Cuma saya lebih tertarik di 1125. Nah, dia jadi mungkin bakal turun dulu ke area trendline ini ya. Habis itu baru mantul naik lagi. Jadi dia cenderungnya nih apabila kita ke chart hour-nya, mungkin dia akan bikin namanya higher high, lalu dia akan bikin higher low dulu ya. Nah, di daerah mungkin 1125 tadi ya, di mana? Nah, daerah sini nih. Nah, habis itu dia baru naik lagi. Jadi dia melanjutkan potensi untuk trend line-nya. Ini menarik sekali untuk CTRA sebenarnya ya. Lanjut kita ke BSDE. BSDE kemarin kalau nggak salah ini ya tidak naik ya, tidak naik. Beda sama CTRA dan SMRA yang sama-sama naik, tapi kalau di BSDE itu dia ya kenaikannya tidak ada, 0%. Ya, jadi tekanan untuk jualnya cukup gede dan tekanan untuk beli juga cukup besar. Jadi artinya balance ya, balance. Dan volumenya so-so menurut saya. Beda sama SMRA dan CTRA yang tadi volumenya cukup besar daripada biasanya. Dan kalau kita mau mungkin ke chart 1 jamnya, kita bisa lihat ya sebenarnya masih cukup cantik, masih cukup cantik. Kenapa? Karena dia masih berada di MA 200 chart 1 jamnya. Ya, jadi mungkin, tapi kalau saya pribadi lebih suka CTRA dan SMRA. Dan mungkin satu lagi Pak Won ya. Pak Won ini untuk 4 saham properti yang cukup menarik menurut saya. Dan ini juga sedang terbentur oleh trend line-nya. Kita bisa lihat ya, dia sedang terbentur oleh trend line-nya. Ini saya akan menggabungkan daripada 2019 Juni dengan garis resisten ini. Nah, kemarin ya sekitar tanggal berapa nih? Kita bisa lihat sekitar tanggal 14 Januarian, yaitu dia false break, artinya break tapi akhirnya dibanting turun lagi, dan dia sedang mencoba untuk break resisten trend line-nya ini. Nah, di sebenarnya kalau di sini kita lihat sih, ya mungkin ini adalah daerah resistennya, dan kalau area support yang menarik itu untuk pawon itu mungkin di daerah sekitar 510-an ya. Kalau dia bisa turun ke sini lagi, ya, dia bisa turun ke sini lagi, habis itu baru naik lagi ke atas, itu menurut saya cakep, ya, menurut saya cakep. Nah, tapi kita bisa lihat juga ya, kita mungkin bisa tarik garis Fibonacci sekarang, kemungkinan dia turun di daerah harga berapa, ya, sambil kita tarik garis Fibonacci terlebih dahulu. Ya, walaupun ini belum menjadi swing high-nya dia, cuman nggak apa-apa, kita coba tarik aja. Jadi untuk Pakuwon itu ya menarik sekali apabila dia turun dulu di Fibo 50, dia harga 510, habis itu dia naik ke trend line-nya dan break resisten dan sekaligus break resisten trend line ke arah 600. Itu bisa lebih, harapan saya untuk Pakuwon lebih seperti itu ya. Dan kalian bisa lihat juga volume untuk Pakuwon biasa aja, so-so, beda sama CTRA dan SMRA. Dan sekian video saya hari ini. Apabila kalian suka analisa saya, silahkan support saya dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. BTW, saya akan mengadakan sebuah workshop belajar trading dari nol. Apabila kalian tertarik untuk belajar technical analysis, kalian bisa join workshop saya pada tanggal 7 Maret 2021 dan biayanya Rp300.000,
itu tanpa recording dan Rp350.000 include recording dan via Zoom online mulai dari jam 9 pagi sampai sore. Kenapa? Karena kalian akan diajarkan dari basic sampai kalian mahir untuk bagaimana menganalisa sebuah chart, dan kalian bisa membuat trading plan sendiri nantinya. Dan apabila kalian ingin mendaftar, kalian bisa DM saya di Instagram saya di @cius.saham. Dan silahkan chat aja kalian ingin yang recording atau yang tanpa recording. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Salam cuan dan bye-bye.